Truk Fuso terseret kereta di Blitar. Viral pengasuh daycare perlakukan kasar balita 18 bulan. Petugas Haji Arab Saudi doakan korban kecelakaan kereta di Bekasi. Presiden Prabowo dorong inovasi sampah jadi produk ekonomi. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Ruang Redaksi. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Dewa Manik, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari truk Fuso yang tertemper kereta api di perlintasan Imam Bonjol, Sanan Wetan, Kota Blitar pada Selasa malam 28 April 2026. Diduga kendaraan besar tersebut mengalami macet atau tidak mampu melaju sebelum akhirnya kereta api datang dan menghantam bodi truk. Terjadi trouble. Belum lama publik dibuat pilu oleh kecelakaan maut kereta api di Bekasi Timur. Insiden serupa kembali terjadi. Kali ini sebuah truk Fuso tertemper kereta api di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Selasa 28 April 2026 malam. Peristiwa itu beredar dari video yang diunggah berbagai media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak truk Fuso berhenti tepat di jalur rel saat palang pintu perlintasan sudah tertutup. Diduga kendaraan besar itu mengalami macet atau tidak mampu melaju sebelum akhirnya kereta api datang dan menghantam bodi truk. Benturan keras tak terhindarkan. Warga sekitar yang berada di lokasi tampak panik menyaksikan detik-detik adu banteng antara kereta api dengan truk tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti ada tidaknya korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun PT KAI terkait kronologi lengkap insiden tersebut. Namun video kecelakaan ini mulai ramai beredar di media sosial dan memantik kekhawatiran warga terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu korban selamat dari insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Senin kemarin mengungkap kesaksian. Sausan Sarifah bersyukur dirinya masih bisa selamat dalam insiden tersebut. Salah satu korban selamat dari insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 mengungkap kesaksiannya. Saat peristiwa terjadi, Sausan berada di salah satu gerbong bagian belakang KRL. Sausan menyebut peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sangat cepat, hanya sepersekian detik. Menurutnya, tubuhnya seketika bertumpuk dengan penumpang lain ketika kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL. Kejadiannya cepet banget Kak, sepersekian detik. Kayak kita berhenti di Bekasi Timur kan orang-orang pada turun di Bekasi Timur, cuman gak langsung jalan karena tiba-tiba dapat dengar kabar kalau keretanya itu tertemper sama mobil, nabraknya. Udah sempat 2 kali pengumuman dari kereta ke KRL-nya. Mungkin kayak udah pada pengen keluar juga sih, cuman gak tahu tiba-tiba suara kereta lokomotif itu kenceng banget, jadi kita nggak ada waktu sempat untuk buat keluar. Saya pikir saya meninggal, apalagi kalau misalkan evakuasinya lama karena di situ udah ketiban-tiban, jadi kayak pasti akan kehabisan nafas gitu saya pikir. Tapi alhamdulillahnya masih bisa selamat. Tadi sempat kepikiran orang-orang yang di bawah saya yang udah ketiban-ketiban, mungkin mereka udah nggak ada juga ya, karena pas ada di bawah saya tuh mereka semua udah pada kejang-kejang, mungkin kehabisan nafas. Jadi semoga mereka husnul khotimah dan keluarga diberi ketabahan. Sausan bahkan berpikir dirinya bakal meninggal dunia dalam peristiwa itu, mengingat proses evakuasi berlangsung lama karena dilakukan penuh dengan perhitungan. Ia juga berpikir bakal kehabisan nafas karena bertumpuk dengan penumpang lain. Sausan bersyukur dirinya masih bisa selamat dalam insiden tersebut. Sausan mengaku melihat dengan jelas bagaimana sejumlah penumpang terimpit di bagian bawah, berusaha keras untuk bertahan hidup. Ia turut menyampaikan bela sungkawa mendalam atas seluruh korban yang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Dirut PT KAI Bobi Rashidin melakukan uji coba langsung perjalanan KRL di lintas stasiun Bekasi Timur menuju Cikarang. Uji coba ini dilakukan pasca insiden tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi pada Senin 27 April 2026. Uji coba dilakukan Kementerian Perhubungan dan PT KAI dengan menumpangi langsung rangkaian KRL dari stasiun Bekasi Timur menuju stasiun Cikarang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kondisi jalur rel serta sistem operasional telah aman dan siap digunakan kembali. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan, berdasarkan hasil uji coba, jalur perlintasan dari stasiun Bekasi Timur menuju stasiun Cikarang sudah dapat beroperasi kembali. Dudi menuturkan KRL juga sudah dapat mengangkut penumpang khususnya untuk rute menuju Jakarta. Selain itu, kecepatan perjalanan kereta juga disebut sudah kembali normal setelah sebelumnya diberlakukan pembatasan 30 km per jam saat masa uji coba. Selesai ini, stasiun Bekasi Timur sudah bisa difungsikan kembali untuk KRL ya, khususnya untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi kemarin itu menjadi pelajaran, dan saya harapkan dari rekan-rekan dan masyarakat bisa memberikan masukan buat kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Pihak KAI dan Kementerian Perhubungan menegaskan seluruh proses pemulihan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan sebelum layanan kembali dibuka secara penuh. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabilah, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, komuter lain atau KRL mulai melakukan uji coba perjalanan di lintas Bekasi Timur menuju Cikarang. Uji coba ini dilakukan menjelang dibukanya kembali peron 1 stasiun Bekasi Timur pasca insiden tabrakan kereta pada Senin malam. Uji coba perjalanan komuter lain atau KRL dilakukan dari stasiun Bekasi Timur menuju stasiun Cikarang dan akan kembali lagi ke Bekasi Timur. Dalam uji coba ini, kereta dijalankan dengan kecepatan terbatas, yaitu hanya sekitar 30 km per jam. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan, hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalur rel benar-benar aman, serta mengantisipasi adanya kerusakan yang belum terdeteksi. Langkah ini menjadi bagian dari proses pengecekan dan memastikan kondisi jalur sebelum kembali digunakan secara normal oleh KRL maupun kereta api jarak jauh. Pada hari ini, insya Allah, apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah dari pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya untuk memastikan bahwa stasiun ini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan yang paling penting. Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyampaikan pihaknya terus melakukan evaluasi internal dan eksternal untuk memastikan aspek keselamatan dan operasional berjalan optimal. Bobi menyebut proses pemulihan operasional kereta api terus dilakukan secara bertahap setelah jalur yang terdampak insiden dipastikan aman untuk dilalui. PT KAI memastikan seluruh layanan yang dilakukan mengutamakan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama. Kita sudah pastikan bersama KNKT juga memastikan keselamatan pemakaian jalur ini untuk pemakaian kereta jarak jauh. Walaupun kami masih melakukan pembatasan kecepatan 30 km per jam di stasiun ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa insya Allah siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi sama dengan sebelumnya. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia
baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Daup 1 Jakarta menyampaikan hingga Rabu ini sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daup 1 Jakarta masih dibatalkan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian normalisasi rangkaian pasca insiden kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, dirinya menyampaikan bahwa PT KAI akan memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% bagi seluruh pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan hingga 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Seiring dengan hal tersebut, KAI Daup 1 Jakarta hingga kini masih terus berupaya melakukan normalisasi perjalanan kereta api secara bertahap. Salah satunya dengan mengutamakan aspek keselamatan dan pelayanan kepada para pelanggan. KAI Daup 1 Jakarta juga menyampaikan terima kasih atas pengertian dan kepercayaan pelanggan, serta berharap kondisi operasional dapat segera kembali normal. Kami dari KAI Daup 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan karena pada hari ini tanggal 29 April 2026 masih terdapat perjalanan kereta api keberangkatan dari stasiun Gambir dan dari stasiun Pasar Senen yang dibatalkan. Ada 8 perjalanan kereta api yang masih dibatalkan, 5 diantaranya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan 3 keberangkatan dari stasiun Gambir. Hal ini merupakan upaya kami untuk normalisasi rangkaian kereta api sehingga perjalanan kereta api selanjutnya menjadi tepat waktu, aman dan lancar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani meninjau korban kecelakaan kereta api di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi pada Selasa 28 April 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Rosan, jumlah korban meninggal dunia akibat insiden tersebut tercatat sebanyak 15 orang. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani meninjau langsung kondisi para korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi, Selasa 28 April 2026. Dalam kunjungannya, Rosan menegaskan bahwa pemerintah melalui PT KAI akan memikul tanggung jawab penuh terhadap seluruh biaya penanganan korban. Berdasarkan data yang disampaikan Rosan, jumlah korban meninggal dunia akibat insiden tersebut tercatat sebanyak 15 orang. Sementara itu, dari 88 korban yang dilarikan ke rumah sakit, sebanyak 28 orang diantaranya telah dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Pasca tragedi ini, Rosan memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan akan segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan asesmen terhadap operasional PT Kereta Api Indonesia dengan melibatkan berbagai kementerian serta badan terkait. Fokus utama dari audit besar-besaran ini adalah memastikan standar keselamatan penumpang. Menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan jembatan layang atau flyover di titik rawan perlintasan, Rosan memastikan proyek tersebut akan jadi prioritas yang segera dieksekusi. Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang agar kecelakaan serupa tidak terulang di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menegaskan akan menutup perlintasan kereta api sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan. Langkah ini dilakukan untuk menekan resiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidi menegaskan pihaknya akan menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan. Penutupan ini menyasar perlintasan liar termasuk yang dibuat tanpa izin, karena dinilai membahayakan perjalanan kereta api.
Bobi menjelaskan keberadaan perlintasan liar dapat mengganggu visibilitas masinis yang tidak dilengkapi sistem keamanan seperti sensor dan peralatan pendukung lainnya. Oleh karena itu, dirinya pun menghimbau masyarakat untuk tidak membuat perlintasan baru serta tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup. Langkah ini dilakukan demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam 2 hal. Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka satu, menghalangi visibility dari masinis kami. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, ya, perlintasan yang resmi dan yang dipasang peralatan itu tidak hanya simple hanya pakai portal, itu ada alat sensor di dalamnya. Itu yang pertama kami minta dari masyarakat. Yang kedua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabilah, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 tahun sejak digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan signifikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan di awal pelaksanaan. Pemirsa, program ini kini dinilai berjalan semakin stabil dan memberikan dampak positif bagi peserta didik dan terus berkembang, baik dari sisi jumlah lokasi maupun kualitas pembelajaran. Dalam 3 bulan pertama pelaksanaannya, Sekolah Rakyat sempat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses adaptasi tenaga pengajar, siswa, hingga pemerintah daerah. Secara bertahap, hambatan tersebut dapat diatasi melalui proses pembelajaran bersama. Dan kini pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para siswa mulai tampil lebih percaya diri dan mampu mengikuti proses belajar mengajar, termasuk dalam sistem sekolah berasrama. Tak hanya itu, sejumlah prestasi juga berhasil diraih oleh siswa Sekolah Rakyat, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Capaian tersebut sekaligus menjadi indikator awal keberhasilan program, meski pemerintah menyadari bahwa tantangan di sektor pendidikan akan selalu ada. Saya ingat betul awal tahun 2025, bulan Januari, pertama kali Pak Menko menyampaikan kepada publik di Istana Bogor atas gagasan Presiden tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 6 bulan kemudian, tepatnya 14 Juli, Sekolah Rakyat mulai beroperasi di 63 titik. Setelah itu, pada bulan Agustus ada penambahan, September ada penambahan, sampai beroperasi di 166 titik dengan alokasi siswa waktu itu hampir 16 titik. Sekarang telah beroperasi secara keseluruhan, berjalan dengan baik, meskipun pada 3 bulan pertama menghadapi tantangan yang luar biasa. Gurunya beradaptasi, siswanya beradaptasi, pemerintah daerahnya juga sama-sama saling belajar, dan semua tantangannya bisa dihadapi secara bertahap, ya. Dan kita lihat hari ini anak-anak siswa Sekolah Rakyat sudah lebih percaya diri, tenang dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 tahun pelaksanaan program Sekolah Rakyat, pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan guna memperkuat perannya dalam mengatasi kemiskinan melalui sektor pendidikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam kegiatan menuju 1 tahun perjalanan program Sekolah Rakyat, capaian strategis dan sinergi keberlanjutan. Sekolah Rakyat telah memberikan banyak inspirasi seperti yang diinisiasi oleh Bapak Presiden
bahwa sekolah rakyat adalah jalan penanggulangan kemiskinan yang paling mendasar, yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah menjadi salah satu strategi utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Selama 1 tahun berjalan, program ini dinilai telah memberikan berbagai inspirasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan menyasar kelompok masyarakat paling membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis potensi, sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga mendorong pengembangan bakat dan minat peserta didik. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Sekolah rakyat telah memberikan banyak inspirasi seperti yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, bahwa sekolah rakyat adalah jalan penanggulangan kemiskinan yang paling mendasar, yaitu memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan para peserta didiknya adalah target dari penanggulangan kemiskinan itu, yang pada ujungnya adalah terciptanya ekosistem pendidikan, peningkatan kualitas SDM, networking, tindak lanjut dari pendidikan agar menjadi berdaya mandiri. Disitulah sekolah rakyat berkembang sesuai dengan talenta yang dimiliki anak didik, sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki. Sekolah rakyat adalah wujud dari kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memiliki target paling bawah dari masyarakat yang membutuhkan. Kedepan, pemerintah akan terus menyempurnakan pelaksanaan sekolah rakyat agar dampaknya semakin luas dan efektif. Program ini juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang berdaya sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penguatan program pendidikan yang tepat sasaran, pemerintah memastikan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan seiring dengan penurunan angka kemiskinan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia akan menggelar Kongres ke-7 pada akhir April 2026 untuk menentukan Ketua Umum dan juga Sekjen organisasi periode 2026 hingga 2030. Sosok Michael Watimena bersama dengan anggota DPD RI Penrat Syagian siap maju dalam pemilihan mendatang. Jelang Kongres 7 Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia pada akhir April 2026, kian ramai dengan bermunculannya nama-nama calon ketua umum. Salah satunya calon yang digadang-gadang pengurus daerah yaitu Michael Watimena. Michael Watimena bersama anggota DPD RI Penrat Syagian menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum dan sekjen untuk periode 2026-2030. Michael Watimena menegaskan komitmennya untuk membuat organisasi menjadi lebih baik dan sebagai jembatan dalam memberi masukan kepada pemerintah. Menurutnya, organisasi intelektual Kristen tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas yang stagnan dan minim dampak. Ia menyerukan perubahan mendasar agar PIKI bertransformasi menjadi kekuatan intelektual yang berani, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pasangan BMW dan PS, Bu Michael Watimena dan Penrat Syagian terpanggil secara nurani untuk mengembangkan akan organisasi Persatuan Intelijensia Kristen ini tanpa ada dorongan, tapi kami punya latar belakang pengalaman organisasi. Kami melihat bahwa dengan kehadiran kami berikhtiar bahwa organisasi ini ke depan akan memberikan warna bagi saudara-saudara kita, bagi intelijensia Kristen untuk lebih berkiprah di kancah. Pemilihan ketua umum bertujuan untuk menentukan arah perjuangan intelektual cendekiawan Kristen dalam merespon isu-isu kebangsaan dari sebuah organisasi yang berdiri sejak 19 Desember 1953. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, culik anak 1 dari 2 pelaku tewas di masa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku penculikan anak tewas di masa usai aksinya gagal di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Aksi kedua pelaku gagal setelah korban meronta dan menangis saat diculik kedua pelaku. Pada Senin 27 April 2026 pagi, 1 pelaku lainnya berhasil diamankan petugas dari amukan massa. Peristiwa ini terjadi di Desa Lubuk Belimbing 2, Kecamatan Sindang Beliti, Ilir, Senin 27 April 2026, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan polisi, kejadian bermula saat korban berinisial DA sedang berjalan bersama rekannya sebaya. Tiba-tiba terduga pelaku datang dan langsung memeluk korban dari belakang serta berusaha membawanya pergi. Korban sempat meronta dan menangis dan berhasil melepaskan diri, namun pelaku tetap nekat dan kembali berusaha membawa korban ke arah perkebunan. Aksi ini kemudian diketahui warga yang langsung berteriak meminta pertolongan. Masyarakat yang geram langsung melakukan pengejaran dan menangkap dan menghakimi salah satu pelaku bernama Firman Wahyudi hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 pelaku lainnya bernama Sahada berhasil diamankan petugas dalam kondisi selamat. Saat ini kasus masih dalam penanganan intensif pihak Polres Rejang Lebong. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di Kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Syiah-Kuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh, tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami udah ke lokasi, di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan, yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare-daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita telah mengambil langkah-langkah. Kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah
pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat pendidikan psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan konvensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang ini tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di kawasan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat menggeruduk pondok pesantren pada Senin 27 April 2026 malam. Aksi ini dipicu beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan tindakan asusila oknum intern pesantren terhadap seorang santriwati hingga hamil. Situasi di sekitar lokasi pesantren di wilayah Tirta Mulia sempat memanas saat puluhan warga berbondong-bondong datang untuk meminta kejelasan atas informasi yang beredar luas. Kejadian ini bermula dari unggahan salah satu pengguna Facebook di grup komunitas setempat yang menyebut adanya dugaan kasus asusila terhadap siswi atau santriwati hingga mengalami kondisi hamil. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa dugaan tindakan tidak pantas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu emosi dan kekhawatiran warga hingga mereka memilih untuk mendatangi lokasi secara langsung guna menuntut tindakan tegas. Petugas keamanan yang berada di lokasi berupaya meredam massa agar tidak terjadi tindakan anarkis. Warga berdesakan di depan gerbang pesantren sambil menunggu pernyataan dari pihak pengelola maupun kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pimpinan pesantren terkait kebenaran kabar. Agus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan kembali disasar kawanan pencuri. Sebanyak 39 unit laptop milik Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 01 Kabupaten Bekasi raib digondol maling pada Senin 27 April 2026 dini hari. Mirisnya puluhan laptop ini seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian siswa yang dijadwalkan di pagi harinya. Aksi pembobolan fasilitas pendidikan ini terjadi di SDN Sukajadi 01, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.28 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat pelaku yang belum diketahui identitasnya masuk ke area sekolah dan menggasak 39 unit laptop. Hilangnya fasilitas ini tentu menghambat kegiatan belajar mengajar, terutama pelaksanaan ujian TKA yang sedianya dimulai pada hari yang sama. Menurut informasi, kasus pencurian yang menyasar sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di SD Sukamulya dengan modus pembobolan yang hampir sama. Pihak sekolah telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Warga dan pihak sekolah diimbau untuk meningkatkan penjagaan serta keamanan lingkungan sekolah, terutama pada jam-jam rawan. Agus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian telepon genggam kembali meresahkan warga Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan kali ini seorang pemilik bengkel menjadi korban setelah HP miliknya digasak pencuri saat dirinya sedang tertidur pulas pada Senin 27 April 2026 malam. Aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat detik-detik seorang pria masuk dengan santai ke dalam sebuah bengkel di kawasan Pasar 1 Rel, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban bernama Jaya Puspita yang saat itu sedang tertidur pulas di dalam tempat usahanya. Dengan tenang, pelaku mengambil HP yang terletak di dekat tubuh korban dan langsung melarikan diri sebelum korban terbangun.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19.55 waktu Indonesia Barat ini viral di media sosial. Sejumlah warga menduga ciri-ciri pelaku memiliki kemiripan dengan pencuri yang sebelumnya pernah diamankan massa di wilayah terjun. Rekaman CCTV ini menjadi bukti penting bagi pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku. Warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga barang berharga, mengingat aksi kriminalitas yang kini semakin berani terjadi meski kondisi lingkungan belum larut malam. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam kamera pengawas melakukan pencurian HP di toko ponsel di kawasan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pelaku nekat mencuri HP saat kondisi ramai pembeli. Sepeda motor pelaku ditinggal saat pelaku terpergok, pemilik toko dan warga yang mengejarkannya. Insiden pencurian ini terjadi di toko Nanik Pon, Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 28 April 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memanfaatkan kelalaian penjaga toko untuk menggasak barang berharga. Meskipun saat kejadian berlangsung, situasi di sekitar lokasi sedang cukup ramai aktivitas warga. Aksi pelaku diketahui pemilik toko yang juga langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Panik karena dikejar massa, pelaku nekat melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Pelarian pelaku akhirnya berakhir usai pihak kepolisian sekitar yang mendapat laporan segera bertindak dan berhasil mengamankannya dari kepungan warga. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor diamankan ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap gerak-gerik orang asing, terutama saat sedang melakukan transaksi di tempat umum. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan kereta api kembali terjadi. Dump truk dihantam kereta api Doho di kawasan Kota Blitar, Jawa Timur pada Selasa 28 April 2026 malam. Diduga truk dalam kondisi mesin mogok saat melintasi perlintasan sebidang. Amatir warga merekam saat kereta api Doho relasi Blitar-Surabaya menghantam bagian depan dump truk bermuatan pasir di Jalan Imam Bojo, Kecamatan Sanawetan pada Selasa 28 April 2026 malam. Peristiwa ini bermula saat truk melintas dari arah utara, namun saat berada di tengah rel, mesin kendaraan tiba-tiba mati bersamaan dengan turunnya palang pintu kereta. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dengan mendorong truk, namun karena jarak kereta yang sudah terlalu dekat, truk lebih dulu dihantam ke Doho. Sopir dan kernet truk berhasil keluar dari kabin dan juga menyelamatkan diri sesaat sebelum tabrakan terjadi. Meski tidak ada korban jiwa, lokomotif kereta mengalami kerusakan dan harus kembali ke stasiun Blitar untuk diganti guna melanjutkan perjalanan. Pihak kepolisian dari Polres Blitar Kota melakukan olah TKP dan juga masih memintai keterangan saksi guna memastikan penyebab pasti kejadian. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di tol dalam kota Ruas Semanggi arah Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 28 April 2026. Kasat Lantas PJR Polda Metro Jaya mengatakan kebakaran dipicu korsleting lampu utama. Sebuah mobil terbakar di tol dalam kota Ruas Semanggi arah Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 28 April 2026 malam sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Mulanya api berusaha dipadamkan dengan alat pemadam api ringan, kemudian 1 unit mobil kendaraan datang untuk memadamkan api secara utuh. Kasat Lantas PJR Polda Metro Jaya AKBP Riki Indra Bratamanggala mengatakan kebakaran dipicu korsleting lampu utama. Saat itu pengendara bernama Handoko itu berjalan ke arah Semanggi di lajur 3, lalu lampu utama mobilnya tiba-tiba meledak. Akibat kejadian ini mobil tersebut hangus terbakar. Setelah api padam, selanjutnya mobil dievakuasi ke Mapolsek Setiabudi. Selama pemadaman dan juga evakuasi mobil, polisi pun mengatur arus lalu lintas agar tetap berjalan lancar. Polisian meminta agar para pengendara tetap berhati-hati saat melintasi wilayah tersebut. Sementara itu, Kepala Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya di Tantas Polda Metro Jaya, Ibda Dawaludin, mengatakan bahwa insiden tersebut telah berhasil dipadamkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan pertokoan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Si jago merah menghanguskan 2 bangunan usaha setelah sempat terjadi ledakan keras yang membuat bangunan roboh. Api bahkan sempat menjalar ke area permukiman warga. Kebakaran terjadi di Jalan Terusan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat pada Selasa 28 April 2026. Toko material bangunan dan juga toko mebel dilaporkan ludes terbakar.
Api dengan cepat membesar dan juga menghanguskan seluruh bagian bangunan. Suara ledakan sempat terdengar di dalam toko yang diduga memicu ambruknya struktur bangunan. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berlari menjauh karena takut api semakin meluas. Menurut informasi, sumber api diduga berasal dari bagian tengah toko bangunan, namun penyebab kebakaran masih belum dipastikan. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, Jawa Barat langsung turun ke lokasi. Sedikitnya 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke rumah warga di sekitarnya. Karena apa, Pak? Material Toko bangunan. Ini pemicu api informasinya dari apa, Pak? Untuk sementara belum diketahui pemicunya. Oh, tiba-tiba membesar gitu? Tiba-tiba membesar, api membesar sangat cepat gitu. Oh, gitu. Ini Pak, ada korban nggak Pak di dalam? Untuk sementara kita belum tahu ada korban jiwa atau tidak, karena masih mau buka jalan tim dari pemadamnya. Oh, sulit ke bagian mana Pak? Sulit ke bagian belakang. Oh, api berasal dari belakang? Api dari tengah toko. Oh, dari tengah toko. Cuman merembet ke bagian belakang? Bagian belakang juga ada mobil. Oh, ada mobil. Karena bahan bangunan yang terbuat dari cairan-cairan yang mudah terbakar. Oh, di samping atau di belakang ada pemukiman Pak? Di samping ada pemukiman Nusa Jaya. Oh, banyak, padat? Padat Pak. Selain menghanguskan 2 toko, kebakaran ini juga membakar 1 unit mobil yang terparkir di dalam garasi. Belum ada laporan resmi terkait adanya korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PPIH Arab Saudi matangkan layanan Puncak Haji 2026. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi dan masih bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mulai mematangkan persiapan menghadapi Puncak Haji 2026. Melalui rapat koordinasi Perdana Armusna di Mekah, berbagai aspek pelayanan disiapkan agar jemaah Indonesia dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan juga nyaman. Puncak haji menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, kesiapan petugas dan sistem layanan menjadi kunci agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman di Tanah Suci. Rapat koordinasi perdana Armusna digelar di kantor daerah kerja Mekah Selasa 28 April 2026. Armusna merupakan 3 titik utama puncak haji, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina, tempat jutaan jemaah berkumpul menjalankan ritual inti ibadah haji. Fokus pembahasan diarahkan pada kelancaran mobilitas jemaah, ketersediaan bus, pengaturan jadwal keberangkatan, kesiapan terminal, serta layanan khusus bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas menjadi prioritas. Selain itu, aspek perlindungan jemaah dan keamanan operasional juga diperkuat untuk meminimalkan potensi gangguan saat puncak haji berlangsung. Harapannya, seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjalani fase Armusna dengan tertib, lancar, dan khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV.
Pemirsa, kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus berlangsung hingga Selasa petang waktu Arab Saudi. Puluhan ribu jemaah telah tiba di kota Madinah. Petugas haji pun juga meningkatkan pelayanan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan beresiko tinggi. Suasana Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah masih dipadati kedatangan jamaah haji Indonesia. Hingga Selasa 28 April 2026, pukul 18.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 113 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Madinah dengan total jamaah yang tiba mencapai 43.812 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 jamaah merupakan kategori lanjut usia. Kondisi ini menjadi perhatian khusus petugas penyelenggara ibadah haji, mengingat para lansia membutuhkan pendampingan dan pemantauan kesehatan secara intensif. Jemaah resiko tinggi dan yang memiliki penyakit penyerta sudah terdata sejak di tanah air. Selama di Madinah, kondisi akan terus dipantau oleh petugas kesehatan. Sedangkan untuk jamaah lansia totalnya ada 9.206 orang. Kalau diperkirakan sekitar ada 20% dari jamaah kita itu merupakan jamaah kategori lansia. Untuk yang jamaah resiko tinggi memang dari kesehatan mereka sudah memiliki datanya. Dan nanti jamaah kita akan dipantau kondisi kesehatannya, terutama bagi yang risti-risti itu oleh para petugas kesehatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Indonesia kloter Batam 5 akhirnya tiba di Madinah, Arab Saudi setelah sempat mengalami penundaan selama kurang lebih dari 1 hari. Pemirsa, keterlambatan ini disebabkan oleh kendala teknis pada pesawat yang dijadwalkan mengangkut jemaah tersebut. Pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5312 yang membawa jemaah haji kloter Batam 5 tiba di Bandara Madinah pada Selasa malam pukul 20.03 waktu Arab Saudi. Sebelumnya, keberangkatan jemaah sempat tertunda akibat masalah teknis pada pesawat. Demi menjaga keselamatan penumpang, maskapai memutuskan untuk menunda penerbangan hingga kondisi pesawat dinyatakan layak terbang. Sebagai solusi, pihak maskapai kemudian mendatangkan pesawat pengganti jenis Boeing 777-300 dengan kapasitas sekitar 445 penumpang. Tak hanya itu, 2 pesawat cadangan tambahan juga disiapkan untuk mengantisipasi gangguan pada jadwal penerbangan berikutnya, sesuai arahan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pihak maskapai memastikan bahwa keterlambatan hanya terjadi pada kloter Batam 5. Sementara kloter berikutnya seperti Batam 6 dan Batam 7 tetap diberangkatkan sesuai jadwal menggunakan pesawat cadangan. Jamaah Batam 5 diberangkatkan ya setelah mengalami keterlambatan, delay ya kurang lebih 1 hari yang Pak Kadaker sampaikan. Kita bisa angkut menggunakan pesawat backup aircraft yang kita gunakan 777-300 dengan seat konfigurasi yang sama. Sejumlah 445 seat, namun diisi dengan 440. Alhamdulillah semua jam 20.03 tadi tiba dengan sehat walafiat di Bandara Madinah. Kepala PPIH Arab Saudi Deker Bandara Abdul Basir menyebut seluruh jemaah kloter Batam 5 dilaporkan tiba di Madinah dalam kondisi sehat. Selama masa penundaan, jemaah juga mendapatkan fasilitas akomodasi berupa penginapan dan konsumsi dari pihak maskapai. Ya, baru saja mendarat jemaah haji asal BTH 5 dari Batam, mereka dari Riau. Sejumlah 445 jamaah. Mereka sebelumnya mengalami delay di Batam sekitar 1 hari dan saat ini sudah landing di Madinah pukul 20:03 dan jamaah dalam keadaan sehat. Saat ini sedang kami lakukan penanganan keberangkatan ke hotel di Madinah. Selama di delay itu mereka dikasih penginapan? Oh ya, selama delay maskapai memberikan hak-hak jemaah yang karena memang menjadi kewajiban maskapai berupa penginapan dan konsumsi juga diberikan seluruhnya. Dengan penanganan tersebut, diharapkan operasional penerbangan haji selanjutnya dapat berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akibat kendala teknis pesawat, jemaah haji kloter Sub 16 asal Kabupaten Malang akhirnya tiba di Madinah pada Selasa dini hari.
Pihak Saudi Airlines menyebut penundaan terpaksa dilakukan demi keselamatan jemaah. Sebanyak 380 jemaah tiba di Bandara Madinah pada Selasa 28 April 2026 pukul 4:30 waktu Arab Saudi. Sebelumnya keberangkatan mereka tertunda dan harus menjalani transit selama 2 hari di Bandara Kuala Namu, Medan. Penundaan disebabkan kendala teknis pesawat Saudia dan dilakukan demi menjaga keselamatan penerbangan. Selama masa transit, jemaah mendapatkan fasilitas berupa akomodasi hotel dan konsumsi. Setibanya di Madinah, jemaah masuk melalui terminal Fast Track Route Mekah. Transit di Medan kemarin, alhamdulillah jemaah bisa terkondisikan. Karena walaupun memang sudah di pesawat mulai jam 10 sampai jam 3 lewat, jam 10 pagi sampai jam 3 lewat itu bukan waktu yang singkat sebetulnya. Itu sudah sangat lama. Dan ini banyak yang panik, saya juga minta dibantu. Ternyata alhamdulillah bisa turun semua, walaupun waktu proses evakuasi itu lumayan makan waktu. Jadi alhamdulillah sehat semua. Dilakukan penanganan pada saat mereka melakukan pendaratan di Medan. Semua jamaah telah diberikan hak-haknya oleh maskapai, baik itu penginapan maupun konsumsinya. Dan selama jamaah menunggu, kami juga selalu berkoordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pihak Saudi Airlines. Insya Allah semua jamaah mendapatkan hak-haknya dan selalu dilayani dengan baik oleh maskapai. Pihak Saudi Airlines menegaskan penundaan keberangkatan tersebut berdasarkan pertimbangan teknis dan keselamatan penerbangan. Keberangkatan dari Surabaya sesuai jadwalnya, terus mendarat di Kuala Namu, namun di luar dugaan kita terjadi technical isu terkait dengan penerbangan dengan pesawat. Tentunya untuk keselamatan penerbangan dan penumpang, Saudia tetap mengutamakan keselamatan penumpang sehingga harus dibutuhkan untuk pengecekan di pesawat. Namun tadi disampaikan oleh Pak Kadaker, pelayanan tetap kita berikan dengan maksimal. Tidak ada penerbangan atau kloter-kloter berikutnya yang mengalami penundaan. Sebagai bentuk permohonan maaf, jemaah juga menerima souvenir dari pihak Saudi Airlines. Dari Madinah, Arab Saudi, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah padatnya aktivitas menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia, petugas haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi menunjukkan kepedulian mendalam atas musibah di tanah air. Petugas daerah kerja Bandara Madinah menggelar doa bersama dan menyampaikan bela sungkawa atas kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di Bekasi. Di sela kesibukan melayani gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia, suasana haru terlihat di posko daerah kerja Bandara Madinah. Sejumlah petugas haji berkumpul, menundukkan kepala dan memanjatkan doa bersama untuk para korban kecelakaan kereta api dan KRL yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Mereka memanjatkan doa agar para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan korban luka diberikan kesembuhan. Di tengah jarak ribuan kilometer dari tanah air, para petugas mengaku tetap merasakan duka mendalam atas musibah yang menimpa saudara sebangsa. Setelah doa bersama, petugas kembali melanjutkan tugas menyambut jemaah haji Indonesia yang terus berdatangan di Bandara Madinah. Semangat melayani tamu Allah sekaligus kepedulian terhadap sesama di tanah air menjadi gambaran solidaritas yang tak terpisahkan oleh jarak. Doa dan simpati dari tanah suci menjadi penguat bagi keluarga korban di tanah air. Sementara petugas haji Indonesia di Madinah terus melanjutkan tugas memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 4 warga sipil Palestina dilaporkan tewas dalam serangan yang menargetkan sebuah kendaraan di bagian barat Gaza City. Serangan tersebut dilaporkan terjadi di wilayah barat Gaza City dengan menargetkan sebuah kendaraan di kawasan perkotaan yang cukup padat.
Media lokal menyebut 4 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam insiden tersebut, dengan sebagian korban dilaporkan mengalami luka serius. Rekaman dari lokasi menunjukkan korban dievakuasi menggunakan ambulans di dekat kendaraan yang terlihat hancur akibat dampak ledakan yang kuat. Petugas pertahanan sipil turun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat di tengah kondisi yang masih beresiko. Suasana duka terlihat di Al-Shifa Hospital saat keluarga korban mengantarkan jenazah untuk proses penanganan lebih lanjut. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel Defense Force terkait insiden ini serta rincian target serangan. Otoritas Kesehatan Palestina menyebut sejak gencatan senjata ratusan warga telah menjadi korban di tengah konflik yang berlanjut dengan angka korban yang terus bertambah. Perang di kawasan ini telah berlangsung sejak Oktober 2023 dan menyebabkan korban jiwa yang besar serta kerusakan luas pada infrastruktur dan permukiman warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman yang beredar di media sosial diklaim menunjukkan serangan drone di wilayah Lebanon Selatan. Insiden ini dikaitkan dengan konflik yang berlangsung antara Hezbollah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan. Sebuah video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah drone diduga menargetkan sebuah bangunan di wilayah yang diduga berada di kawasan Lebanon Selatan. Dalam rekaman tersebut, drone terlihat masuk ke dalam ruangan sebelum terjadi ledakan yang menyebabkan kerusakan di bagian dalam bangunan. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak setempat terkait keaslian video maupun waktu dan lokasi kejadian, sehingga informasi masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Insiden ini dikaitkan dengan konflik yang berlangsung antara Hezbollah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan yang dalam beberapa waktu terakhir terus memanas. Situasi keamanan di Lebanon Selatan memang masih tegang dengan risiko eskalasi lebih lanjut. Seiring meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut, hingga saat ini pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, termasuk konfirmasi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan terowongan bawah tanah milik Hezbollah di Lebanon Selatan yang disebut sebagai bagian dari jaringan infrastruktur militer tersembunyi. Militer Israel IDF atau Israel Defense Force menyatakan telah menemukan dan menghancurkan 2 terowongan besar yang diduga milik Hezbollah. Terowongan tersebut diklaim dibangun oleh militan Hezbollah di sekitar wilayah Kantara, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis ke publik menunjukkan bagian dari jaringan terowongan yang disebut membentang luas. Militer Israel menyebut terowongan dibangun selama kurang lebih 1 dekade dan diduga mendapat dukungan logistik dari Iran. Namun hingga kini belum ada bukti independen yang memverifikasi klaim temuan tersebut. Pasukan Israel di lapangan juga dikabarkan menemukan senjata, ruang tinggal, tangki air, serta peralatan logistik pendukung lainnya. Fasilitas tersebut diduga digunakan untuk menampung personil dalam jangka waktu lama. Insiden ini terjadi di tengah konflik berkepanjangan antara Israel Defense Force dan Hezbollah. Sebelumnya, kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata yang kemudian diperpanjang hingga 3 pekan ke depan. Konflik ini telah menyebabkan korban jiwa yang besar serta pengungsian massal di kawasan Lebanon Selatan. Hingga kini situasi keamanan di Lebanon Selatan masih tegang dan dinamis dengan resiko konflik terbuka yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan Israel telah menghancurkan terowongan besar milik Hezbollah di Lebanon Utara di tengah meningkatnya konflik di wilayah perbatasan. Netanyahu menegaskan operasi militer Israel terus menargetkan infrastruktur Hezbollah, termasuk terowongan dan ancaman drone yang dianggap berbahaya. Ia menyebut operasi dilakukan di berbagai wilayah, mulai dari selatan hingga utara Sungai Litani, termasuk lembah Beka dan Lebanon Utara. פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, מצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. Konflik memanas sejak 2 Maret setelah Hezbollah melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan atas insiden di Iran.
Meski kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata pada 16 April yang diperpanjang, operasi militer dilaporkan masih berlanjut. Akibat konflik ini lebih dari 1 juta warga mengungsi dan setidaknya 2.509 orang dilaporkan tewas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Gaza Selatan. 2 anak bersaudara tewas tertembak pasukan Israel saat sedang mencari kayu bakar di wilayah Khan Younis. Peristiwa ini menambah panjang daftar korban jiwa dari kalangan anak-anak di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Pasukan Israel menembak mati Adel Al-Najjar, bocah berusia 9 tahun di Khan Younis, Gaza. Saat kejadian, Adel sedang mencari kayu bakar untuk kebutuhan keluarga, hanya berjarak 400 meter dari garis kuning pemisah wilayah. Tragedi ini mengulang kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Sebelumnya, sang adik juga tewas dengan kondisi serupa di lokasi yang sama tepat 1 bulan lalu. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 226 anak serta 179 perempuan kehilangan nyawa. Korban jiwa ini jatuh di tengah periode gencatan senjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di kota Santa Marta, Kolombia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemerintah melakukan transisi energi dari bahan bakar fosil. Para pengunjuk rasa mendesak kebijakan yang lebih serius demi melindungi lingkungan dan juga masa depan generasi mendatang dari dampak kerusakan iklim. Ratusan massa memadati jalanan di kota Santa Marta, Kolombia pada Senin waktu setempat. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemerintah segera meninggalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Para demonstran menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan demi masa depan anak-anak mereka. Mereka menegaskan generasi saat ini sudah terlalu jauh terjebak dalam ketergantungan energi yang merusak, sehingga perubahan harus dilakukan segera. Selain menuntut transisi energi, para peserta aksi juga mendesak perusahaan-perusahaan energi untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama dekade. Mereka menilai aktivitas industri polusi telah mengancam kelangsungan hidup dan mata pencarian warga lokal, khususnya sektor pertanian. Massa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pendanaan iklim publik sebagai langkah nyata untuk memastikan para pelaku pencemaran lingkungan memberikan kompensasi atas kerusakan yang mereka timbulkan. We must focus on the future of children, because otherwise, what are we doing at a fossil fuel treaty? What is it for? Who is it for? Well, it's not for the current generation because we're too deep down that road. It's for the future. Our lives are at risk. Our farms are at risk. We need them to pay for the damage caused on our communities for generations. Governments need to scale up public climate finance to make sure that these polluters. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA soroti Dayker Yogyakarta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi hadiri rapat koordinasi di P3AP2 Kota Yogyakarta, bertemu langsung dengan para orang tua korban kasus dugaan kekerasan di salah satu daycare. Hal ini menjadi momentum evaluasi nasional agar seluruh daycare ini dapat memenuhi standar layanan dan perlindungan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dalam rapat koordinasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Kota Yogyakarta bertemu langsung dengan para orang tua korban kasus dugaan kekerasan di salah satu daycare. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan, harapan, serta masukan dari keluarga korban terkait proses penanganan kasus. Saya datang di Jogja dengan satu tujuan, bagaimana kita bersama-sama melihat kasus yang terjadi di Yogyakarta yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu tentang daycare yang menjalani prosesnya tidak sesuai dengan standar daycare sebagaimana mestinya. Tadi diawali dengan konferensi pers dengan wartawan yang dihadiri oleh Kapolres, Pak Wali Kota, Dinas P3A, DPRD, kemudian dari Kejaksaan, komplit sekali. Dari KPAI juga. Jadi memang terlihat sekali apa yang dilakukan di Yogyakarta begitu cepat, tanggap, respon. Hari pertama langsung melakukan asesmen terhadap korban, baik anak dan orang tua. Menteri PPPA mengatakan dalam rakor tersebut, para orang tua korban menyampaikan 3 hal utama yang mereka butuhkan, yaitu penegakan hukum yang transparan, pendampingan yang utuh dan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban. Aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Kementerian PPPA mencatat sekitar 44% daycare di Indonesia belum memiliki izin atau legalitas dan hanya 30,7% yang memiliki izin operasional. Kemudian baru 12% daycare yang memiliki tanda daftar dan 13,3% berbadan hukum. Sementara dari sisi tata kelola, sekitar 20% daycare belum memiliki SOP dan 66,7% SDM pengelola belum tersertifikasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi nasional tercapai paling lambat pada 2029. Upaya ini difokuskan pada pengurangan impor BBM dan pengembangan energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi paling lambat 2029 dengan menekan impor BBM dan mengembangkan energi terbarukan. Komitmen ini ditegaskan sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan nasional. Dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa target tersebut akan dikejar secara cepat dan terukur. Presiden optimistis Indonesia mampu mencapainya karena memiliki potensi sumber daya energi yang melimpah. Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat. Ya, kita optimis. Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa. Tinggal kita pandai mengelola atau tidak, kita berani menjaga atau tidak. Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak. Meski demikian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dan keberanian menjaga kekayaan alam. Menurutnya, hal ini krusial agar Indonesia terhindar dari konflik kepentingan global dan dapat memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan revitalisasi 288.000 sekolah di seluruh Indonesia rampung pada tahun 2028. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk menuntaskan revitalisasi 288.000 sekolah di seluruh Indonesia pada 2028 sebagai bagian dari investasi besar di sektor pendidikan. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan ke SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan rencana bertahap penyelesaian program, mulai dari 87.000 sekolah yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini,
hingga sisa 200.000 sekolah yang akan dikejar pada 2027 dan 2028. Kepala negara juga menyebut peningkatan signifikan jumlah sekolah yang direvitalisasi dibanding tahun sebelumnya. Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun. Berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 2027, 100.000 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki. Tahun ini sudah 70.000. Anggaran tahun lalu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Ya, saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya. Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Presiden menyampaikan, perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi prioritas utama karena pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Program revitalisasi ini mencakup pembenahan bangunan sekolah, peningkatan fasilitas belajar, serta pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan papan interaktif digital di sekolah-sekolah. Program ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia. Usai meninjau langsung hasil revitalisasi SMA Negeri 1 Cilacap di Desa Donan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui digitalisasi sekolah. Kepala Negara menyampaikan rencana penambahan papan interaktif digital di seluruh sekolah. Dari yang saat ini minimal 1 unit menjadi 3 hingga 4 unit per sekolah, agar proses belajar mengajar lebih interaktif dan mudah diakses. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sistem pembelajaran terpusat dengan menghadirkan tenaga pengajar terbaik, termasuk penutur asli bahasa asing, guna meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi persaingan global. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, iya smart board, ya smart class. Sekarang baru 1 per sekolah ya. Ada yang 2. Ini hebat sudah 2. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3-4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software, membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran. Dan nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, umpamanya bahasa Inggris ya, kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu. Bahasa Mandarin begitu, kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing, mulai dari SD. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengolahan sampah terpadu Banyumas sebagai model prioritas nasional. Pemerintah menargetkan persoalan sampah di Indonesia dapat terkendali dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Usai meninjau TPST berbasis lingkungan dan edukasi Banyumas, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pengolahan sampah di daerah tersebut layak dijadikan prioritas nasional karena dinilai efektif dan berbasis produk lokal. Presiden Prabowo menegaskan pengelolaan sampah kini menjadi program prioritas nasional dengan target pengendalian dalam 2 hingga 3 tahun ke depan di seluruh Indonesia. Kepala negara juga mengapresiasi terobosan Banyumas yang menerapkan sistem terpadu dari rumah tangga hingga kabupaten. Ya, semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya. Dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Ya. Saya sangat terkesan dan saya terima kasih pada Pak Bupati.
Pak Bupati dan Kepala Dinas ya. Ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini. Presiden memastikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan untuk memperluas model tersebut ke berbagai daerah. Presiden Prabowo juga menyambut target Banyumas menuju zero sampah pada 2028 sebagai langkah yang perlu didukung secara nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong inovasi pengolahan sampah menjadi genteng yang bernilai ekonomi di Banyumas, Jawa Tengah. Inovasi ini dinilai efektif sekaligus dapat mendukung program perbaikan rumah rakyat. Presiden Prabowo Subianto menilai inovasi pengolahan sampah menjadi genteng di TPST berbasis lingkungan dan edukasi Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai langkah efektif yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala Negara menyebut genteng dari sampah tersebut berpotensi digunakan dalam program bantuan perbaikan rumah karena mampu menekan biaya pembangunan. Dengan anggaran 20 juta per rumah, penggunaan material daur ulang itu dinilai bisa menghemat sekitar 4 hingga 5 juta rupiah. Ya, lumayan efektif. Katanya cukup murah. Ya. Dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang satu rumah 20 juta. Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untuk gentengnya. Kita mau hilangkan penggunaan seng yang bekarat. Bekarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni, ya. Dan pandangannya juga nggak bagus. Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Ya, dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Presiden Prabowo juga mendorong perluasan model pengelolaan sampah tersebut ke berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan program prioritas nasional dalam upaya pengendalian sampah secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenaker resmi meluncurkan Talent and Innovation Hub pada Selasa 28 April 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara talenta dan dunia usaha guna mendorong penciptaan lapangan kerja. Menaker Yasirli mengatakan program ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan, khususnya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Peluncuran TIH dilakukan di Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Bekasi pada Selasa 28 April 2026 dan diikuti secara daring oleh ribuan peserta dari berbagai daerah. Program ini merupakan bagian dari transformasi pengembangan sumber daya manusia yang tidak lagi hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga mendorong inovasi dan kewirausahaan. And Innovation Hub ya. Jadi ini salah satu bentuk transformasi dari Balai Perluasan Kesempatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Selama ini mungkin Balai Perluasan Kesempatan Kerja kita masih terbatas perannya. Lebih banyak program-program basisnya itu adalah kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri. Kami melihat bisa dikembangkan lebih jauh, makanya kita beri nama Talent and Innovation Hub. Intinya adalah Talent Hub itu kita mengundang ya anak bangsa untuk berkumpul di balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya adalah Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Bahkan kita juga berharap di Balai Vokasi mereka bisa hadir, berkumpul, sharing, mendapatkan peningkatan kompetensi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa Talent and Innovation Hub merupakan bagian dari transformasi BPKK, di mana program ini dirancang sebagai ekosistem yang juga menghubungkan pelatihan, inovasi, dan kebutuhan industri.
Melalui pendekatan ini, talenta tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja. Menaker menjelaskan kegiatan Talent and Innovation Hub mencakup penguatan kompetensi berbasis kebutuhan industri melalui berbagai program pelatihan seperti pengembangan keterampilan digital, kecerdasan buatan, kewirausahaan, serta program peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas. Dalam program ini, peserta tidak hanya mengikuti pelatihan tetapi juga terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek untuk menghasilkan solusi atau produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi potensi baru peningkatan swasembada pangan nasional ke depannya. Hingga kini, Kementerian Transmigrasi sebagai pemangku kepentingan terkait tengah melakukan sinergi lintas kementerian untuk mempercepat pengembangan lumbung pangan baru. Ya, jadi swasembada pangan tidak terbatas hanya kepada masalah padi saja, tapi juga sekarang misalkan ikan, perikanan dan sebagainya. Itu juga yang sedang kami kembangkan dan sedang berjalan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryadagara mengungkapkan saat ini pihaknya telah menekan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ATR BPN, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, kawasan transmigrasi di tanah air saat ini mampu menjadi lumbung pangan baru dalam program prioritas swasembada pangan milik pemerintah pusat. Iftita menjelaskan kontribusi kawasan transmigrasi di sejumlah daerah berdampak signifikan atas produksi pangan nasional. Sebagai contoh, komoditas hortikultura seperti durian di Parigi Motong sebesar 80% produksi berasal dari kawasan transmigrasi. Pada transformasi transmigrasi, pemerintah fokus pada 3 hal utama, yakni peningkatan kapasitas pengetahuan dan teknologi, penguatan investasi, hingga perluasan akses pasar melalui skema off-taker. Kami sudah ada MOU dengan Kementerian Pertanian, sudah ada MOU juga dengan kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR BPN untuk penyediaan lahan dan sebagainya, termasuk dengan KKP. Ya, jadi swasembada pangan tidak terbatas hanya kepada masalah padi saja, tapi juga sekarang misalkan ikan, perikanan dan sebagainya. Itu juga yang sedang kami kembangkan dan sedang berjalan. Sudah juga ada hasilnya di beberapa tempat, misalkan untuk padi saja, ketika misalkan Menteri Pertanian mengatakan swasembada beras misalkan, itu ada beberapa tempat titik seperti di Sumatera Selatan, 40% padinya disumbang dari kawasan transmigrasi. Juga misalkan di Merauke, itu hampir lebih dari 60% disumbang dari kawasan transmigrasi. Jadi seperti durian, itu untuk Parigi Motong saja 80% dari kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Max Munte, Fadlan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menggelar rapat pleno bersama 10 mitra kampus untuk menindaklanjut kerjasama dalam pembangunan wilayah transmigrasi. Rapat ini membahas ekspedisi Patriot 2026 yang nantinya akan menjadi langkah nyata untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat di 154 wilayah transmigrasi. Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah melakukan riset bersama dengan mitra kampus terkait dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Keterbatasan infrastruktur yang ada di wilayah transmigrasi membuat produk-produk lokal tidak diolah dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan maksimal. Rencana pengadaan ekspedisi Patriot ini menjadi aksi nyata setelah riset yang telah dilakukan antara Kementerian Transmigrasi dan mitra kampus, yang diharapkan dapat membantu pemberdayaan serta pendampingan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal. Kita tadi melakukan rapat secara keseluruhan dengan hasil bahwa di masing-masing kawasan transmigrasi itu masih banyak infrastruktur yang terbatas, kemudian produk-produk unggulannya juga belum dioptimalkan. Nah, inilah yang kehadiran dari tim ekspedisi Patriot itu adalah mengobati kerinduan dan membantu melakukan pendampingan masyarakat. Kemudian juga SDM yang masih kurang. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Iftita menambahkan ekspedisi Patriot ini dibuka bagi lulusan S1 kampus mitra
dan nantinya akan dilaksanakan seleksi baik dari administrasi, kesehatan, hingga seleksi lainnya. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di ruang redaksi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Deo Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.